Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada yang terhormat jamaah pondok kita di kediaman, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Senin, malam ke-20 Zulhijjah 1441 Hijriah, 9 Agustus 2020. Yang pertama, ngaji malam ketiga Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliyin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhusu khasatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi thumma ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ila hadrati Syekh Nawawi Banten Salih Darat Semarang Ki Khalil Bangkang Ki Hashim Asy'ari nakhusu khasatan tamatan hadrati Syekh al-Imam al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami wal Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi ila hadrati masyayikhina khususan Syekhina Maimun Zubair, Syekhina Junaidi Anas, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daini amin. Faslun arkanul imani. Kalau pada pertemuan yang lalu pasal tentang rukun Islam, yakni ada 5: membaca syahadat, 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, lalu mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Dalam definisi kebahasaan kemarin dijelaskan bahwa Islam adalah tunduk secara umum, baik tunduk terhadap peraturan-peraturan agama ataupun tunduk kepada peraturan-peraturan lainnya. Namun secara terminologi atau syariat, pengertian daripada Islam adalah tunduk atau patuh terhadap hukum-hukum syariat.
Lalu di antara rukun Islam itu ada pergi haji ke Baitullah. Di situ dijelaskan manis tata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban untuk pergi haji itu hanya bagi orang-orang yang mampu dalam hal perjalanan. Artinya berarti disesuaikan dengan zaman sekarang adalah dia sudah memiliki uang untuk mendaftar sesuai kuota haji ataupun sesuai dengan BPIH. Dia punya uang yang sesuai ataupun yang nominalnya menyesuaikan dengan BPIH haji pada tahun tersebut, yakni biaya perjalanan ibadah haji. Tentu disesuaikan dengan kurs dolar ataupun yang berlaku di Indonesia. Termasuk mampu dalam hal perjalanan bukan hanya secara finansial belaka, tetapi juga amannya perjalanan. Artinya apa? Andaikan dia punya uang, sudah mampu untuk membayar BPH, bayar biaya perjalanan ibadah haji mampu. Namun katakanlah negara yang akan mengantar jamaah haji itu ada negara yang sedang berkecamuk perang, sehingga khawatir ada sesuatu yang tidak diinginkan jika melintasi negara tersebut. Maka hal tersebut bisa menggugurkan kewajiban pergi berhaji. Bahwa secara finansial ia sudah mampu. Tentu bukan dari hasil hutang. Artinya, kalau misalkan ada orang pergi haji tapi hasil dari hutang, itu aslinya belum wajib. Ya, belum wajib, bukan tidak wajib, belum wajib. Atau katakanlah zaman sekarang ada model baru, daftar haji itu ditalangi dulu sama pemerintah, lalu kita nyicil. Ada lagi yang modelnya nyicilnya bahkan sampai misalkan dia boleh menyicil sampai setelah selesai pergi ibadah haji. Terus wajib tidak? Belum wajib. Kalau yang melakukan ibadah haji dengan uang hasil hutang sah tidak? Sah. Perjalanan hajinya sah. Termasuk kemampuan ataupun mampu dalam hal perjalanan adanya atau ia memiliki uang ataupun bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Artinya kalau misalkan dia hanya punya uang, hanya cukup untuk biaya perjalanan haji saja, sementara keluarga yang ditinggalkannya tidak ada dana cadangan, tidak ada dana taktis ataupun persediaan dia untuk meninggalkan anak istrinya yang di rumah yang ditinggalkan, maka ini pun juga belum berkewajiban haji. Jadi kewajiban haji itu baru wajib kalau secara finansial ia punya uang untuk perjalanan,
biaya hidup selama di jalan, selama berada di Makkah, Madinah, dan biaya perjalanan pulang, dan juga ada uang yang ditinggalkan ya, untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah. Itu pengertian dari man istata'a ilaihi sabila. Sehingga kalau ada salah satu di antara hal tersebut tidak terpenuhi, maka kewajiban hajinya belum ingkrah lah, kewajiban hajinya belum wajib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sittatun ana 6. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sittatun ana 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, antu'mina. Antu'mina yenta ngimanaken sopo sira. Di syarahnya dijelaskan bahwa maratibul iman khamsah. Ada strata ataupun klasifikasi iman. Di sini dijelaskan strata iman ataupun klasifikasi iman itu ada 5. Ada namanya iman taklid. Yang kedua iman iyan. Yang kedua imanu ilmin, iman ilmu. Yang ketiga adalah iman iyan. Yang keempat imanu haqqin. Yang kelima iman haqiqat. Apa iman taklid itu? Iman taklid ini kita bahas tentang definisi daripada iman. Bukan membahas tentang isi iman itu apa saja, tetapi definisi dari iman atau pengertian dari iman atau klasifikasi dari iman. Yang pertama adalah iman taklid. Iman taklid itu adalah al-jazmu biqaulil ghair. Ini mantap atas perkataan orang lain. Mantap, yakin, apa istilahnya tuh, percaya terhadap ucapan orang lain tanpa ia mengerti dalilnya. Tanpa mengerti dalilnya. Iman taklid. Ya, mungkin ini model imannya kita, iman taklid. Ketika kita misalkan dikasih tahu, diberikan pengertian oleh guru kita bahwa Allah itu ada. Terus kita yakin, ya Allah itu ada. Nggak tahu cara membuktikan Allah itu ada seperti apa. Pokoknya yakin Allah ada. Itu namanya imanut taklid. Jadi kita ngerti dari orang lain di mana tidak didasari pengetahuan tentang dalilnya. Iman taklid. Yang kedua adalah imanu ilmin, iman ilmu. Iman ilmu itu dia mengetahui kaidah-kaidahnya, mengetahui dalil-dalilnya, mengetahui akidah-akidahnya. Mengetahui dalilnya. Dia tahu bahwa untuk membuktikan ataupun dalil bahwasanya Allah itu ada, ya wa ilahukum ilahu wahid, misalkan secara dalilnya. Lalu dalam penerapannya, ya Allah itu ada karena buktinya ada makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan. Ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Tahu dalilnya. Itu imanu ilmin. Yang ketiga adalah imanu iyan. Jadi iman iyan itu adalah ma'rifatullah bimuraqabatil qalbi.
fala yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfata ainin. Dia ma'rifat kepada Allah, di mana hatinya itu selalu merasa terpantai, mohon maaf, hatinya merasa selalu terpantau oleh Allah, terpantau Allah. Jadi pokoknya iman nu'yan ini dalam implementasinya ketika misalkan dia mau berbuat curang, takut Allah mengawasinya. Mau korupsi, takut Allah mengawasi. Mau berbuat maksiat, takut Allah mengawasi. Ya, hatinya merasa selalu terawasi oleh Allah. Dan bahwa keberadaan Allah itu tidak lepas sekejap pun dari hatinya. Itu iman nu'yan. Yang keempat adalah iman haqqin. Iman haq itu ma'rifat kepada Allah di hatinya. Yang kelima adalah iman haqiqat. Iman haqiqat ini dia al-fana'u billah. Dalam makom ataupun derajat, dia itu merasa bahwa dia sudah tidak ada apa-apanya. Sudah tidak ada apa-apanya, sudah makomnya fana, sudah ketika ditanya kamu siapa? Allah. Kemudian sampai-sampai dia sudah tidak lagi memperdulikan keadaan sekelilingnya, jangankan sekelilingnya, keadaan dirinya juga sudah tidak diurusi. Bahkan saking karena dia ma'rifatnya kepada Allah, dia itu seakan-akan mabuk kepayang kepada Allah. Ini bisa dijumpai dari profil para tokoh-tokoh sufistik, ya. Tokoh-tokoh sufistik di mana ketika tokoh sufistik itu berada pada makom fana itu artinya bahwa jasadnya dia itu sudah binasa, tidak ada yang dia miliki, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada tidak diperdulikan sama sekali. Hatinya selalu terikat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Antuk minas wijian tangi manaken sapa sira billahi ing Allah. Wa malaikatihi malaikat-malaikate Allah. Wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah. Iku sittatun anana 6 antuk minas wiji entang imanaken sapa sira. Antuk minas wiji entang imanaken sapa sira. Imanaken billahi ing Allah. Wa malaikatihi lan malaikat-malaikate Allah. Wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah. Wa rusulihi lan utusan-utusane Allah. Wabil yaumil akhiri lan kelawan dina kang akhir. Wa rusulihi lan utusan-utusane Allah. Wabil yaumil akhiri lan kelawan dina kang akhir. Wabil qadari lan kelawan pesten. Wabil qadari lan kelawan pesten. Pesten itu takdir. Wabil qadari lan kelawan pesten khairihi bagus-bagusnya pesten. Wa syarrihi lan ala-alane pesten. Wabil qadari lan kelawan pesten khairihi bagus-bagusnya pesten wa syarrihi lan ala-alane pesten minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Pertama, beriman kepada Allah. Ya, tentu sebagaimana pernah kita bahas baik di kitab Aqidatul Awam ataupun di kitab Arba'in Nawawi, bahwa beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bahwa kita wajib meyakini bahwa malaikat adalah ajsamun nuraniyatun.
yakni berbentuk fisik yang berasal dari cahaya. Dia bersifat lembut, halus, tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak berjenis kelamin perempuan, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak makan, tidak minum. Semuanya itu mempercayai apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yaquluna wa la yashrabuna wa la yatanakahuna, tidak menikah, wa la yatawalladuna, dan tidak beranak, tidak tidur, wa la tuktabu a'maluhum, tidak dicatat amalnya. Annahum tutab, karena mereka yang diantara yang mencatat amal. Wala yuhasabuna, tidak akan dihisab di akhirat nanti, li'annahum al-husab, tidak akan tidak akan ditimbang amalnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah, bagaimana yang waktu itu dijelaskan, kitab-kitab yang wajib diyakini, yang wajib diimani adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil atau kitab Zabur kepada Nabi Dawud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suhuf kepada Nabi Musa, dan suhuf kepada Nabi Ibrahim. Selanjutnya adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah, yakni utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib diketahui ada 25. Wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Meski tidak tahu kapan hari akhir itu akan terjadi, namun kita wajib meyakini bahwa hari kiamat itu akan ada. Tentang kapan-kapannya, itu adalah kata Nabi Muhammad, mal mas'ul laisa bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, ketika ditanya kapan hari kiamat, Nabi Muhammad menjawab, yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang menanya. Karena hari kiamat itu adalah hak prerogatif Allah, yang ketentuan kapan-kapannya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan yang terakhir adalah iman kepada qadar. Baik dan buruknya qadar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang menimpa kita, terjadi pada diri kita, yakni takdirnya Allah, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik untuk kita. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada qadarnya Allah, baik dan buruknya itu adalah semata-mata dari Allah. Tidak kemudian kita hanya meyakini hanya misalkan yang baiknya saja, yang buruknya itu bukan dari Allah. Tidak. Baik dan buruknya takdir semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Mas Hari, barangkali itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf, mangga barangkali ada yang mau menyamakan persepsinya. Terima kasih. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Sebelumnya mic-nya dihidupkan kembali. Mungkin barangkali nanti di pembahasan tentang fikihnya yang nanti akan banyak pertanyaan, Mas Ari. Ya, masih buka pembukaan sini. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدة واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.